Perkenalkan, nama gue Ricky. Gue ingin membagikan salah satu cerita mistis yang menurut gue epic dan jarang dialami oleh orang-orang. Nah, gue ini termasuk salah satu penyuka hal-hal yang berbau horor ya. Di sini juga yang mendasari gue suka banget sama hal-hal yang berbau horor itu karena masa kecil gue dihabiskan dengan serangkaian kejadian-kejadian horor di rumah masa kecil gue. Cerita yang akan gue bawakan ini termasuk dalam salah satu dari banyaknya kisah horor yang terjadi di rumah masa kecil gue. Kejadian ini terjadi di rumah masa kecil gue yang berlokasi di Tangerang pada tahun 2006 ketika gue masih duduk di bangku kelas 3 SD. Bermula dari nyokap gue yang bekerja di salah satu rumah makan di dekat rumah. Pada hari itu nyokap lembur bersama beberapa temannya yang mengharuskan mereka untuk pulang sampai tengah malam. Ada satu temannya bernama Mas T. Dia meminta izin ke nyokap gue untuk menginap di rumah kami karena kosan Mas T terlalu jauh dan berbahaya untuk pulang larut malam. Dan rumah nyokap memang berada paling dekat dengan rumah makan tersebut. Jaraknya kira-kira gak sampai 500 meter. Singkat cerita, nyokap mengizinkan Mas T untuk menginap semalam di rumah. Sesampainya di rumah, Mas T mengobrol sebentar dengan nyokap dan bokap gue, sekedar untuk basa-basi sekaligus izin ke bokap gue untuk menginap. Obrolan basa-basi ini gak kerasa memanjang sampai sekitar jam 2 pagi. Nyokap dan bokap memutuskan untuk menyudahi obrolan karena pagi harinya mereka harus bekerja lagi. Nyokap menyarankan Mas T untuk tidur di ruang tamu. Sebelum itu gue jelasin dulu ya denah rumah gue. Pintu depan rumah langsung tersambung ke ruang tamu. Dari ruang tamu ada 3 kamar, yaitu kamar orang tua, kamar gue dan kamar abang gue, serta kamar mandi utama. Lalu ada satu pintu lagi yang tersambung ke dapur yang menyatu dengan ruang makan. Dapur itu tersambung lagi ke halaman belakang rumah. Nah, Mas T ini menolak untuk tidur di ruang tamu karena merasa tidak enak dengan keluarga karena letak ruang tamu dekat dengan kamar tidur kita sekeluarga. Jadi Mas T izin untuk tidur di ruang makan. Singkat cerita, nyokap mengizinkan dan memberikan sebuah kasur lipat untuk digunakan Mas T tidur. Dapur memang memiliki aura yang menyeramkan karena langsung tersambung ke halaman belakang yang diisi oleh pohon-pohon dan kamar mandi luar yang sudah tidak digunakan. Singkat cerita, Mas T menggelar kasur lipat yang diberi oleh nyokap di dekat ruang makan dan langsung tidur. Di tengah-tengah tidurnya, Mas T merasa terganggu dengan suatu hal. Ada sesuatu yang terasa halus diusap-usap di wajahnya. Rasanya seperti sebuah kain. Karena masih setengah sadar, Mas T hanya menggerakkan kepalanya ke kiri dan ke kanan saja untuk menghalau kain itu. Tapi kain itu tetap mengelus-elus wajah Mas T seakan ingin menyuruhnya untuk bangun. Karena merasa makin risih, Mas T akhirnya terbangun. Hal yang dilihat tepat di depan wajah Mas T membuatnya kaget sekaligus ketakutan. Ternyata kain yang mengelus-elus wajah Mas T berasal dari ujung ikatan kepala pocong. Pocong itu menggerak-gerakkan kepalanya dan menggunakan ujung ikatannya untuk mengelus wajah Mas T. Mas T langsung refleks kabur dari dapur menuju ruang tamu dan terjaga sampai pagi. Pagi hari ketika nyokap terbangun, nyokap terkejut melihat wajah Mas T yang pucat dan terlihat sangat lelah. Lalu Mas T menceritakan kejadian yang sangat menakutkan itu kepada nyokap. Respon nyokap hanya tertawa, karena ternyata nyokap memang sudah mengetahui bahwa salah satu penunggu rumah kami adalah sesosok pocong. Mungkin karena Mas T adalah orang asing di rumah itu, jadi sosok pocong itu mencoba mengajak Mas T untuk berkenalan. Semenjak saat itu,
Mas T tidak pernah sekalipun berkunjung lagi ke rumah kami. Sekian salah satu cerita horor dari banyaknya kejadian-kejadian horor di rumah masa kecil gue. Kalau diberikan kesempatan, gue mau bercerita asal mula kenapa rumah gue menjadi sangat menyeramkan dan diisi oleh beberapa sosok-sosok horor yang sudah mendampingi hidup kami sekeluarga selama kurang lebih 20 tahun.